coba dipercepat melancarkannya, jangan di rumah, lancarkannya di Mekah aja ya. Nanti kita beri hadiah umroh ya, satu ini insyaallah. Umrohnya nanti berangkat dengan saya insyaallah ya. Kita ada bintang 5 di Mekah dengan di Madinah. Anta umruka kam الآن؟ عمرك كم؟ 18. أنت خرجت في المدرسة العالية خلاص؟ نعم. هل تريد أن تواصل دراستك في الكلية في الشرق الأوسط؟ طيب. Pak Bupati, yang ini saya kasih hadiah beasiswa ke Tripoli ya, ke Libya ya. Nah, ini nanti hari Rabu akan dibuka pendaftaran, nanti langsung masuk, langsung lulus ya, insyaallah. Udah ada paspor belum? Hendak jauh safar, bikin paspor sama staf saya dicatat, nanti dibantu, tidak boleh keluar biaya ya. Baik, tolong dicatat ya. Ya, namanya siapa? Nisa berapa umurnya? 22. 22. تكلمتي العربية؟ نعم. طيب تخرجتي في المدرسة خلاص؟ نعم انتهيت. انتهيت. تريد أن تتواصلي إلى الشرق الأوسط؟ ولكن الآن أدرس في مقصر. في مقصر؟ لا بأس تخاطب في الجامعة في مقصر بأنك تريد أن تواصلي إلى الشرق الأوسط، فتأخذ مثلا إجازة مؤقتة ثم بعد ذلك تعود إلى الجامعة من جديد. نعم إن شاء الله. طيب كم أجزاء من القرآن؟ كملت 30 جزءا؟ 5 أجزاء. 5 أجزاء من البداية ولا النهاية؟ 2 أجزاء من آخر و3 أجزاء في أول. 3 من الأول. تريدين من الأول أو من الأخير؟ أخير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أي سورة؟ نون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. طيب حسبك. Pak, yang ini dapat hadiah beasiswa untuk ke Tripoli ya. Baik. Insyaallah nanti hari Rabu pendaftaran, di 2 bulan lagi insyaallah berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat semuanya? Adik-adik sehat di atas? Siapa yang hafal Quran? Oh banyak ya. Ini TBA ya? Masya Allah. Baik. Yang pertama, kita bersyukur bahwa hari ini kita masih dalam suasana bergembira dengan anugerah kemerdekaan untuk negara yang kita cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia yang memasuki Dirgahayu ke-79. Yang kedua, khusus untuk warga Sumbawa Barat, juga momentum yang sangat bahagia karena dalam jangka waktu yang singkat, kurang lebih 2-3 bulan ke depan, di November tahun 2024 insya Allah juga akan memasuki hari jadinya yang ke-21. Ya boleh tepuk tangan nih. Nah, sekarang apa tuntunan dalam Al-Quran yang menjadikan satu daerah itu, bahkan satu negara bisa makmur, rakyatnya sejahtera, hidupnya sukses dan berkah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ternyata itu tidak cukup dengan amin dan tepuk tangan. Itu kita perlu keluarkan tuntunannya, kita keluarkan ayatnya, karena amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar pun, negara ini merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan pesan undang-undang pun kita menjaga agama di pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau kita sekarang buat pengajian akbar di Masjid Agung Darussalam ini dalam rangka dirgahayu kemerdekaan dan menjelang milad Sumbawa Barat, maka salah satu bagian dari ibadah kita sebagai syukur dirgahayu itu adalah kembali belajar tuntunan agama dalam Al-Quran, bagaimana mengisi kemerdekaan dan milad untuk Sumbawa Barat yang kita cintai ini. Kita mulai yang pertama, karena Pak Bupati tadi sudah menyampaikan saya ini agak serius, maka kita mulai dengan yang serius dulu ya. Siap? Baik. 1. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 126, paling kanan sebelah bawah di mushaf tuh. Kita belajar doanya dulu. Saya ulangi, Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Ini ijazah doanya dari Nabi Ibrahim. Beliau meminta kepada Allah supaya menjadikan satu negeri, satu daerah, satu tempat itu makmur, berkah dan bahagia seluruh penduduknya. Ibu kenal Nabi Ibrahim, Bu? Nah, kenal di mana? Saya Pak Bupati ini sudah keliling mengisi ceramah di beberapa tempat. Mohon izin Pak Ibu, cuma di Sumbawa Barat yang kenal Nabi Ibrahim. Tapi Ibu agak lumayan lah. Saya di Pekanbaru beberapa waktu lalu ada yang kenal Firaun. Saya tanya, kenal Firaun? Kenal. Langsung saya mau pulang tuh. Nabi Ibrahim, kakek buyut Nabi, kurang lebih 30 generasi ke atas. Kalau kita hitung-hitung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Ya, coba ulangi itu. Ya, 30 generasi. Jadi sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 30 generasi, satu generasinya bisa ribuan tahun. Bisa ribuan tahun. 30 generasi sebelum Nabi Muhammad itu lahir, Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi wassalam ditugaskan oleh Allah meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang bangunannya sempat tersapu banjir di zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh ada banjir besar, bangunan Ka'bah hancur, Bu, kena bagian banjir air bah itu. Sisa pondasinya. Pondasi dalam bahasa Arab disebut qawaid. Meninggikan itu bahasa Arabnya rafa'a yarfa'u, yarfa'. Maka di Al-Baqarah ayat 127, zaman Nabi Nuh selesai, ada periode sekitar 5 generasi ke Nabi Ibrahim, diperintahkan oleh Allah, Ibrahim tinggikan kembali pondasi Ka'bah itu sehingga menjadi bangunan utuh lagi. Maka Allah firmankan, diabadikan di Al-Quran, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid
minal bait wa Ismail. Dan ingat, pelajari, pahami, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan meninggikan. Jadi bukan membangun. Ya, yang bangun Ka'bah siapa? Yang bangun Ka'bah siapa? Ada kitab namanya santri ini, ada kitab Akhbaru Makkah kalangan Az-Ziriqli, 2 jilid, sampulnya merah itu. Di jilid pertama halaman 9 ya, paling kanan tuh di kitabnya, itu ada pendapat Ka'bah itu sudah jadi sebelum Nabi Adam turun. Di antara dalilnya Ali Imran ayat 96, inna awwala baiti wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Jadi bukan manusia yang bangun, tapi dibangunkan untuk pusat ibadah manusia. Lalladzi bi Bakkata mubarakah. Adam turun, Ka'bah sudah ada. Zaman Nabi Nuh bangunannya tersapu banjir, tinggal pondasi. Zaman Nabi Ibrahim diperintahkan tinggikan lagi pondasi sehingga menjadi bangunan utuh kembali. Maka setelah jadi, Nabi Ibrahim siap membangun, melangkahkan kaki, pijakannya disebut dengan maqam. Sampai sekarang daerah itu dinamakan dengan maqam Ibrahim. Ada bagiannya. Insya Allah yang belum haji, belum umrah bisa disegerakan berangkat ya. Tidak cukup dengan amin, nabung tuh ya. Nanti begitu mau ke Ka'bah, setelah akan memulai lewat Hajar Aswad, tawaf, ada maqam Ibrahim. Begitu akan memulai, dari samping kanan anaknya yang belum baligh Ismail alaihissalam datang membawa batu, menyampaikan kepada ayahnya. Kalau bahasa kita, ayah saya ingin bantu. Dalam bahasa Arab batu disebut dengan hajar. Kalau disusun jadi satu bagian disebut hijr. Kalau jadi ruangan disebut hujrah. Maka batu yang disusun Nabi Ismail di area Ka'bah yang sekarang kita lihat itu sekarang disebut dengan hijr Ismail. Dulunya nyambung satu area Ka'bah, cuma di zaman Nabi nanti ada bencana, kemudian dibangun kembali. Area itu sengaja dibuat terbuka supaya yang ingin masuk Ka'bah tapi tidak ada kesempatan bisa sholat di area itu. Secara singkat, setelah Ka'bahnya jadi, dibangun dengan baik, maka beliau dan Nabi Ismail alaihissalam berdoa kepada Allah. Di antara doanya 4 permintaan doa. Salah satunya doa tentang kemakmuran negeri. Ayat 126 kemakmuran negeri, ayat 127 kebaikan keturunan, ayat 128 menunjukkan kepatuhan, ayat 129 meminta khusus kelahiran Nabi Muhammad SAW di dekat area Ka'bah. Karena kita sedang dirgahayu dan menjelang milad Sumbawa Barat, maka kita hanya akan bahas ayat 126 saja. Ini kita belum mulai, ini baru muqaddimah ini. Yuk kita baca doanya. Wa idh qala Ibrahimu. Sebentar. Dan idh itu ingat, pahami, pelajari. Saya ulang ya. Ingat, pahami, pelajari. Mengingat itu kalau sudah pernah tahu, lupa, ingat lagi. Tapi kalau belum tahu, tak mungkin ingat. Maka Allah gunakan kata idh yang pertama untuk memberikan pesan. Kalau belum tahu, pelajari ini. Ada doa yang pernah dimohonkan seorang Nabi Khalilullah, kekasih Allah, yang dengan doa itu terkabul sampai melewati zamannya, sampai sekarang. Ini saya kasih rahasia ya Bu ya, ini antara kita aja nih. Ini sebelum doa ini tempatnya gersang, sulit menemukan sumber air. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, tumbuhan tidak tumbuh, batunya gersang, sumber air sulit didapatkan. Begitu didoakan oleh Nabi Ibrahim, dengan doa ini
tiba-tiba ya Allah ya Rabbi, Masya Allah, yang tidak ada pohon pisang sampai sekarang pisang ada. Tidak ada pohon semangka, sekarang ada buah semangka. Bapak yang pernah haji, pernah umrah ke Mekah, ada semangka nggak? Ada pisang nggak? Ada kelapa nggak? Ada rambutan nggak? Oh, berarti belum pernah ke Mekah, nggak ada rambutan. Yang tidak ada jadi ada. Nah, yang ingin tahu, yang belum tahu doanya, yuk cari tahu. Setelah tahu, yang kedua, pahami. Pahami apa maksud doanya, bagaimana mengamalkan doanya. Tahu doanya, pahami doanya, amalkan isi doanya. Kalau lupa, ingat-ingat, hadirkan kembali dalam kehidupan kita. Maka sekarang setelah tahu makna kita masuk ke dalam doanya. Wa idh qala Ibrahimu. Satu, ini boleh dipotong sampai sini. Kalau mau tafaul boleh dibuka dengan Ibrahimnya. Rabbi ja'al hadza. Boleh ikut. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Pak Bupati kalau mau dikhususkan ke Sumbawa Barat, boleh baladannya diganti Sumbawa Barat. Rabbi ja'al Sumbawa Barat baladan amina. Oke? Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Cukup sampai sini dulu, nanti ujungnya baru saya terangkan kemudian. Satu, Rabbi ja'al hadza. Bapak Ibu sekalian, saya agak serius ya di sini. Mengapa kalimat doa seringkali menggunakan kata Rabb? Kenapa di sini tidak disebutkan Allahumma? Nama Allah ada berapa? Kurang lebih kalau mau dihitung dengan nama sifat melekatnya 99. Tapi yang dipilih dalam doa itu kebanyakan di Al-Quran selalu menggunakan kata Rabb. Doa yang paling populer, Rabbana atina fid dunya. Doa untuk orang tua, Rabbighfirli waliwa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au. Kenapa menggunakan kata Rabb? Rahasianya ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 172. Ada perjanjian. Ini kuncinya nih. Ada perjanjian setiap manusia sebelum terlahir ke dunia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perjanjian ini kita jaga dan kita amalkan, maka Allah berjanji semua apapun yang kita butuhkan dan kita minta akan dikabulkan. Wa idz akhadha rabbuka. Nah, kalimat perjanjiannya menggunakan kata Rabb, mengambil sifat rububiyah yang berarti memberikan kebutuhan, merawat, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau ada dosa, menyembuhkan kalau sakit, memudahkan kalau sulit. Semua makna itu terkumpul pada satu kata, namanya Rabb. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Perjanjiannya kata Allah, setiap anak cucu Adam yang akan terlahir ke bumi, sejak dalam rahim aku ambil perjanjian satu saja.
apakah kalian menjadikan aku sebagai Rabb? Apakah kalian komitmen menjadikan aku sebagai Tuhan yang akan merawat kalian, mengampuni kalau salah, memaafkan kalau dosa, memberikan kemudahan kalau sulit, menyembuhkan kalau sakit? Maka ketika ditawarkan kalimat itu, kita langsung bersyahadat kepada Allah. Qalu bala syahidna. Ini yang menjadikan, kata Nabi, semua orang baru lahir keadaannya suci karena sudah bersyahadat dalam rahimnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi maaf, tidak semua orang yang sudah tumbuh hidup di muka bumi lahir ingat dengan makna Rabb ini. Padahal sudah ada perjanjian sebelumnya. Kalau kita mau menuhankan Allah, kalau kita beriman kepada Allah, mau beriman dengan baik kepada Allah, menyembah Allah, ibadah kepada Allah dengan baik, otomatis apapun yang diminta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang menjadikan setiap permintaan kita menggunakan kata Rabb. Seakan-akan kita berkata begini, ya Allah, dulu engkau berjanji kalau engkau mau minta ya hambaku, minta aku berikan. Kalau hambaku sakit ingin sembuh, minta aku sembuhkan. Kalau hambaku susah ingin mudah, minta aku mudahkan. Sekarang aku ingin minta, aku sebut namamu sesuai dengan apa yang kau sebutkan dalam perjanjian itu. Karena Allah dalam perjanjian kata Rabb, maka kita pun seringkali meminta kepada Allah menggunakan kata Rabb. Maka kalau kita ingin meminta Sumbawa Barat berkah, Sumbawa Barat itu makmur, Sumbawa Barat rakyatnya sejahtera, kalimat pertama yang dicontohkan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, munculkan lagi kata Rabb. Seakan-akan kita berkata, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji, sekarang hamba memohon dan engkau pasti menepati janjimu. Itu satu ya. Rabbi ja'al hadza baladan. Ini maaf Pak Bupati nih, Pak Ketua DPRD, ternyata yang diminta pertama kali kalau ingin makmur kotanya itu bukan banyak tambangnya, bukan banyak dan luas pantai. Awas, hati-hati nih. Bukan banyak materinya. Yang pertama diminta, diajarkan di Quran, aman kotanya, aman kabupatennya. Sebab kalaupun kota ini, kabupaten ini kaya tapi tempatnya tidak aman, maka tidak nyaman kita berkehidupan di tempat itu. Di rumah tangga ibu harta banyak, mobil banyak, rumah mewah, tapi tidak ada ketenangan dan keamanan, enak tidak rumah tangganya? Gampang. Bu, gini nih, Bu, saya tanya ibu dah, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah, kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang dan aman? Langsung dirawat. Barusan bilang miskin. Kaya dan kenapa ketenangan itu penting? Ya sebab kaya pun tidak ada ketenangan, tidak akan nyaman berkehidupan. Itu sebabnya di rumah tangga kenapa sakinah lebih dulu daripada mawaddah. Mawaddah itu jamak dari kata maddah, kasih sayang yang muncul dari pemberian materi. Jadi kalau bapak ibu di rumah tangganya ingin nyaman, ingin tenang, ingin harmoni, satu tipsnya berbagi cinta dengan materi. Itu namanya mawaddah. Bapak lagi milad, ibu masakin masakan kesukaannya, itu mawaddah. Ibu lagi cemberut, ya, bapak kasih hadiah. Mama kok cemberut? Nah, kasih emas 2 kilo tuh. Nah, itu mawaddah Pak. Beres itu. Tapi mawaddah di Quran didahului oleh sakinah, karena kalau harta melimpah pun nggak ada ketenangan, nggak akan nyaman, tidak akan enak. Oleh karena itu
Sampai ke level negara pun, kalau sumber daya alamnya banyak, hartanya banyak, hebat materinya, tapi hidupnya tidak tenang dan tidak aman, maka tidak akan pernah mendapatkan kenyamanan dalam berkehidupan. Maka dari itu yang pertama, awas, hati-hati. Doanya minta aman, setelah minta amalkan isinya. Hidup yang rukun, jangan saling mencela, jangan saling menjatuhkan, jangan saling mengejek, jangan karena jabatan ingin sama-sama kemudian mendapatkan jabatan saling menjatuhkan, jangan karena urusan di masyarakat salah persoalan sedikit tiba-tiba saling melukai. Jadi ketika kita meminta, mustahil doa dikabulkan kalau tidak ada ikhtiarnya. Bapak minta, ibu minta, ya Allah luluskan anak saya dalam ujian, tapi anak ibu tidak pernah belajar, tidak pernah ikut ujian, lulus gak? Tidak. Kita minta aman, kita minta tentram, tapi masyarakatnya tidak pernah akur, tidak mau rukun, mustahil bisa tentram. Kenapa saya sampaikan bagian pertama ini? Karena akan terjadi, kata Nabi, nanti yang disampaikan Nabi ini dirangkum oleh Imam Muslim, sanadnya tersambung pada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimatnya. Hadis ini berbicara tentang kondisi akhir zaman yang disebut dengan hadithul muflis, orang yang bangkrut saat di akhirat. Coba lihat ya. Perhatikan kalimatnya. Ini pertanyaan Nabi kepada sahabat. Atadrunal muflis? Tahukah kalian orang yang kelak di hari kiamat akan bangkrut itu? Kata seorang sahabat menjawab, al-muflisu ma la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami orang yang tidak punya uang 1 sen pun, tidak ada aset sedikit pun. Logis tidak? Betul tidak? Tadinya punya uang banyak, uangnya habis semua, bangkrut tidak? Tadinya punya kebun, tadinya punya banyak aset, tiba-tiba hilang, bangkrut tidak? Tapi kata Nabi bukan itu. Al-muflisu min ummati, kata Nabi, orang bangkrut yang mengaku umatku itu. Awas nih, awas. Nabi tidak menyebut umatnya Musa, tidak menyebut umatnya Isa, tapi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, disifati oleh Nabi bangkrut di akhirat kelak. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, tandanya dia akan datang di hari kiamat dengan pahala solat yang banyak dia kerjakan. Oh, ternyata rajin solat. 1 wasiyamin, rajin puasa. 3 wazakatin, ada juga yang gemar berzakat. Wah, ini agak aneh nih Pak Bupati ini. Orang bangkrut di akhirat tapi rajin sholat di dunianya, rajin puasa di dunianya, rajin juga zakat di dunianya. Cuma kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang dia rajin sholat, tapi sholatnya tidak berubah dia menjadi lebih baik, malah dia senang mencela dengan sesamanya. Wa qadzafa hadza, senang saling menuduh dengan sesamanya. Wa akala mala hadza, kadang-kadang mencuri harta temannya. Awas. Wa daraba hadza, senangnya berselisih dengan kawannya, sampai puncaknya wasafaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah dan menyebut nama Allah di dalamnya. Yuk kita bahas satu-satu nih. Saya tanya dulu ya, sebentar nih. Kira-kira di zaman ini yang Nabi sampaikan tadi terjadi tidak? Terjadi tidak? Ada orang mengaku muslim, kemudian dia sholat, tapi saat bersamaan mencela satu dengan yang lainnya. Ada? Oh. Awas. Ini saya kasih rumus dari Nabi nih ya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang baru sholat lalu mencela orang lain, itu pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicela.
Ditransfer, Bu. Kata ibu sebelah sana, saya tidak Ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Oh, ibu itu mah sabar. Jadi kalau ada orang sholat di belakang imam, makmum, imamnya takbir, waladhdallin, amin. Tiba kemudian sholat maghrib dia baca Yasin, misal. Ba'da sholat mulai. Oh, imam dasar baru pulang dari Madinah, bacaan panjang, bla 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 bla. Itu pahala sholat Anda dipindahkan kepada imam seketika. Sekarang mencelaknya nggak pakai mulut, mencelaknya pakai tulisan, pakai status. Ih, nggak nyangka ya imam di sana. Nyangka itu. Orang yang bilang tidak nyangka itu sedang nyangka. Nggak nyangka, nyangka tuh. Satu tuh, hati-hati. Dua, awas hati-hati. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Setiap ada perbuatan yang baik, melakukan yang jelek, itu langsung dipindahkan pahala yang baik kepada yang jeleknya. Puasa, tapi saat yang sama berselisih dengan orang lain, itu pahala puasanya dipindahkan kepada orang yang dizaliminya itu. Saya agak heran sekarang ya. Kalau dulu orang berselisih masalah dunia, sekarang orang bisa bertengkar masalah ibadah. Halo? Di sini terjadi tidak? Di sini terjadi tidak? Nih saya ambil contoh. Di Bekasi, Bu, Pak, ada suami istri yang tidak tegur sapa semalaman. Gara-gara persoalan dari i'tidal ke sujud. Tuh. Tadinya kompak, saling kasih sayang, baik di rumah tangga. Satu kali suami karena di Jakarta macet, pulang ke rumah terlambat, gak sempat ke masjid. Sholatlah di rumah, dilihat istri. Begitu i'tidal sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, akan turun sujud. Saat akan sujud, beliau turun dengan lututnya terlebih dahulu begini, baru telapak tangan. Istri melihat. Begitu selesai sholat, tanpa basa-basi dan mukaddimah, istri langsung mengatakan, papa sholatnya salah. Suami membela mama yang tidak baca hadis, katanya. Papa sholatnya salah. Kenapa? Karena harusnya telapak tangan dulu, bukan lutut. Kata suaminya, mama yang tidak baca hadis. Padahal dua-duanya nggak baca. Istri ngaji di Ustadz A, suami ngaji di Ustadz B. Itu karena persoalan turun, dua-duanya nggak saling sapa semalaman. Satu ke barat, yang dua ke timur. Pagi-paginya datang ke tempat kami bertanya, saya senyum, saya katakan, Bu, Pak, itu dua-duanya ada di kitab hadis yang sama, di Sunan Abu Daud, yang pakai lutut riwayat Wa'il bin Hujur nomor hadis 838, yang pakai telapak tangan riwayatnya sahabat Abu Hurairah nomor hadis 840. Cuman beda dua nomor. Wa'il masuk Islam, nabinya masih muda, ikut perang Badar, ikut perang Uhud, lututnya belum ada masalah. Nabi sujud turun pakai lutut. Abu Hurairah masuk Islam, usia Nabi sudah 60 tahun. 7 Hijriah masuk Islam lah Abu Hurairah. 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Nabi meninggal kurang lebih 63 tahun. Usia 60 lutut Nabi bermasalah. Karena itulah hadis-hadis yang diriwayatkan saat usia Nabi kurang lebih 60 tahun. Ada hadis Nabi sholatnya nyender ke tiang, ada menggunakan tong. Karena lututnya bermasalah. Karena lututnya bermasalah, maka sujudnya menggunakan telapak tangan. Jadi kesimpulannya di ilmu hadis, al-jam'u wa taufiq, gabungkan dua hadisnya. Mau pakai lutut boleh, mau pakai telapak tangan boleh. Yang salah pakai kepala duluan. Makanya dibukanya pakai pelajari dulu, bukan hukumi dulu. Kalau melihat perbedaan, tanya dulu kenapa menggunakan itu, dari mana sumbernya.
ketika kita paham semuanya, maka mudah kita bertoleransi, terciptalah rasa aman dalam berkehidupan. Ini poin. Ini bismillah nih Bu. Bismillah itu kalau dibaca di Al-Fatihah kencang atau pelan? Di Al-Fatihah nih, Bismillahirrahmanirrahim, yang bacanya kencang jahar angkat tangan. Yang bacanya pelan angkat tangan. Sir, Bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak baca angkat tangan. Ternyata hadis tentang bismillah itu ada yang menghitung kurang lebih 70. Nabi praktekkan 4 cara baca. Bisa dibaca kencang jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibaca silent, sir, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau silent tidak perlu ditempelkan ke mic, Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahar. Baca diri sendiri yang dengar. Bila ingin yang ketiga, tidak perlu dibaca sama sekali, langsung hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, bisa dibaca rakaat pertama jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat keduanya tidak dibaca sama sekali. Ada 4 cara. 1, dibaca keras seperti Imam Asy-Syafi'i. 2, disilentkan seperti Imam Ahmad bin Hambal. Yang ketiga, enggak dibaca sama sekali seperti riwayat di Imam Malik dan Abu Hanifah. Yang keempat, riwayat Abu Hurairah di Al-Bukhari, rakaat pertama dibaca, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. 4 cara. 2010 saya diundang ke Mekah jadi panitia haji. Begitu salat Isya, Syekh Sudes jadi imam. Istau, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar jamaah samping saya, iki imamnya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram tuh. Jadi kalau dia bacakan sir, bukan karena Muhammadiyah. Kalau dia kencang, bukan karena NU atau Nahdlatul Wathon. Tapi kalau dia membaca kencang, dari Nabi diajarkan. Kalau dia baca sir, dari Nabi ada hadisnya. Kalau tidak baca, ada dalilnya. Yang salah yang tidak sholat. Kalau mau kunut, ada dalilnya. Yang silent Imam Malik, yang jahar Imam Asy-Syafi'i. Kalau tidak baca kunut, ada dalilnya juga, dipraktekkan oleh Imam Abu Hanifah. Kalau kunutnya nazilah, dalilnya ada, dipraktekkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Yang tidak ada dalil, yang tidak sholat subuh. Makanya kalau kita ingin melahirkan rasa aman, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina, tidak cukup dengan doa. Maka bantu kepolisian, bantu TNI, bantu pemerintahan. Dengan cara apa? Kita membangun kehidupan yang rukun, saling bergotong royong dan saling menolong satu dengan yang lainnya. Siap insya Allah? Yuk kita punya dalilnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala. Tuh. Jadi saya berharap mulai hari ini, khusus Sumbawa Barat menuju milad yang ke-21, insya Allah seluruh masyarakatnya rukun dan kompak. Siap? Saling tolong menolong dan gotong royong. Siap? Ya, semoga Allah memberikan ketenangan dan keamanan di tempat ini. 2, cepat. Ini kita belum mulai keamalannya ya, kita baru pembuka nih. Warzuq ahlahu minats tsamarat. Tugas pemerintah nih. Ya Allah, mohon berkahi warganya. Ini mohon izin kalau baca tsamarat di Al-Quran, kita perlu baca pakai ilmu balaghah nih. Nggak bisa pakai terjemahan. Masalahnya sekarang orang ngajinya cukup pakai YouTube, pakai Instagram. Kadang-kadang tasrifnya nggak pakai sorop lagi tuh. Ya, fasbaka yu facebooku, Facebookan. Taba ya tubu, YouTubean. Instagrama yang Instagrimu, Instagraman.
Sehingga kadang pakai terjemah jadi. Kalau ada kata samarat dalam Al-Quran, itu tidak harus selalu diartikan dengan buah. Itu lebih diartikan kepada pangan yang memudahkan berkehidupan, kondisi ekonomi yang stabil. Warzuq ahlahu minats samarat, ya Allah, berkahilah penduduknya supaya sejahtera dan stabil ekonominya. Kalau di surat Al-Quraisy, alladzi at'amahum min ju', kita beribadah kepada Allah yang menjaga kita supaya tidak lapar. Maka Pak, mohon izin Pak, kalau rakyatnya sudah patuh, sudah baik, sudah aman, sudah rukun, maka tugas pemerintah pastikan jangan sampai ada masyarakat yang lapar. Sebab kalau lapar gejolak. Maka pemerintah membuat strategi. Oh, Sumbawa Barat 150.000 penduduknya, 8 kecamatan. Bagaimana 8 kecamatan ini semua warganya merasakan kenyamanan, rata dan berkeadilan, dan tidak ada yang lapar. Nah, itu dihisap itu Pak. Jadi kalau ada satu kecamatan satu orang lapar, yang dihisap pertama Pak Bupati itu. Jadi ada satu provinsi terpilih gubernur datang kepada saya minta doa, lalu bilang begini, Ustadz, mohon doa karena jadi gubernur itu berat katanya. Saya tanya balik, kalau berat kenapa Bapak mau? Akhirnya apa? Kita doakan jalan baik. Satu pesan saya yang pertama, jangan biarkan rakyat Bapak lapar, karena kalau ada yang lapar, maka disitulah pintu masuk bagi setan untuk bisa memporak-porandakan kehidupan bermasyarakat. Maka bagaimana cara diantara yang efektifnya? Nah, ini turunannya. Yuk kita baca hadis Nabi pelan-pelan ya. Qala haddatsana qala sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini musimnya kita. Pak Bupati boleh ambil ilmunya ini. Sayati alaikum zamanun ay unasun ay kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nanti kata Nabi akan tiba satu masa, satu era, satu komunitas masyarakat. Tanda utama era itu tiba, terjadi percepatan digitalisasi. Digital itu serba online Bu. Yang pertama terjadi taqarubul aswaq, pasarnya mudah diakses. Hadisnya sahih. Jadi kalau dulu ibu ke pasar itu manual, pakai angkot, pakai motor, sekarang diklik barangnya bisa datang. Terjadi nggak sekarang? Yang online banyak nggak? Diklik di handphone barangnya datang kan? Beli pulsa tinggal klik langsung isi kan? Benar tidak yang Nabi katakan? 2. Taqarubuz zaman, waktunya terasa berdekatan dan terasa cepat berlalu. Dalam hadis lain, setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari rasanya sekilatan cepat saja. Terasa sekarang? Oh. Pak Bupati rasanya baru kemarin menjabat, ternyata sudah 10 tahun. Cepat rasanya. Nah, di saat yang sama, awas hati-hati nih. Yantashirul kadhib tantashirul fitan. Masalahnya makin banyak, fitnahnya makin merebak, manipulasinya makin banyak. Kenapa? Karena dulu kalau orang berbuat maksiat offline, terbatas. Judinya offline, mencurinya offline, tipu-tipunya offline, fitnahnya offline. Akan tiba masa semua itu kemudian bisa berubah menjadi online. Dulu judinya offline, sekarang ada judi on. Dulu pinjamannya offline, sekarang ada pinjaman on. Pinjol, semakin banyak pinjam kepala benjol. Maksiatnya makin banyak. Hati-hati tuh. Baru kemarin tiba-tiba ada iklan parfum berhadiah jutaan rupiah, ada tiket yang ditawarkan, tiba-tiba ada wajah saya mempromosikan parfum itu.
Saya tidak pernah jualan. Ternyata dia menggunakan teknologi AI, Artificial Intelligence. Jadi suara kita itu diambil frekuensinya, diganti pakai kalimat baru seakan-akan kita yang bicara. Eranya sudah tiba. Nah, apa bimbingan dari Nabi yang bisa kita ambil hikmahnya? Kalau orang berbuat maksiat dengan fasilitas itu, kenapa kita tidak menggunakan fasilitas itu untuk berbuat taat dan kebaikan? Maka bagaimana caranya? Izin Pak Bub, Pak Ketua DPRD ini, saya pernah ajarkan ini di beberapa daerah, murid-murid kami di beberapa kabupaten di Indonesia, bikin gerakan termasuk di Sumbawa Barat ini namanya glokalisasi. Glokalisasi. Manfaatkan yang online ini untuk membuat dan menguatkan sistem lokal domestik di Sumbawa Barat menggunakan fasilitas online. Apa nggak ada 150.000 orang Sumbawa Barat yang bisa aplikasi? Kalau tidak ada, sekolahkan 1, 2, 3 orang. Bikin aplikasi khusus Sumbawa Barat. Masukkan di aplikasi itu. Misal ya, Taliwang Menerawang misal saja ya. Bikin aplikasi Sumbawa Barat yang UMKM, yang jualan beras, jualan ikan, jualan kain, jualan pakaian, masukkan ke aplikasi itu di wilayah Sumbawa Barat saja. Nanti visi-visi pemerintah masukkan ke situ. Kalau ada satu anjuran dari kepolisian, dari TNI, dari macam-macam, masukkan ke aplikasi itu. Zakatnya bisa lewat situ, update status bisa ke situ. Kalau terjadi bencana satu kecamatan A, tinggal diupload situasinya, semua 150.000 orang lihat, dan mustahil dari 150.000 yang tidak bisa membantu. Gunakan, buat. Jadi kalau nanti bisa kita buat, perputaran ekonominya berputar di dalam, yang kurang bisa terpantau, yang di bawah garis kemapanan bisa kita angkat, dan semua pemerintah bisa berinteraksi langsung dengan rakyatnya seketika. Karena zamannya berubah, Pak. Jadi Bapak sekali bikin status, mari warga Sumbawa Barat kita bersih-bersih di hari ini. Bikin satu kalimat, se-Sumbawa Barat 150.000 orang bisa baca dan bisa mengerjakan di saat yang sama. Tuh. 2. Nabi meminta pemerintahnya supaya peka dengan keadaan rakyatnya. Maka Nabi mengajarkan 2 hal, Pak Bub. Ini izin ya, karena Pak Bupati minta serius nih. 1, tidak ada satu nabi pun kecuali diminta oleh Allah menggembala kambing. Tapi tolong catat, jangan potong video nih. Saya nggak minta Pak Bupati pelihara kambing, bukan. Saya ingin tahu hikmahnya apa. Kenapa Nabi diajarkan untuk menggembala kambing? Bukan sapi misalnya, bukan ayam misalnya. Untuk membuktikan ini, saya sempat naik ke pegunungan namanya Pacet. Ada tempat piara kambing dan perawatan yang cukup bagus. Naik kami ke atas, baru masuk kambang kambing, saya terkejut, ternyata kambing yang mengembik itu suaranya tidak sama. Yang dekat mbek, yang tengah sana mbek, ada yang jauh mbek. Saya heran, kenapa suaranya kok beda-beda? Saya tanya sama pengurus kambingnya, Mas, kenapa suaranya beda? Ternyata Ustadz yang dekat ini dia tahu kalau orang datang itu suka bawa makanan, makanya suara embikannya itu menandakan dia ingin minta makan karena lapar. Kalau yang tengah embikan begini, ini menunjukkan dia sedang kurang sehat. Yang ujung yang suara tadi begitu, dia tahu ada orang baru dan dia merasakan suasana tidak biasa karena ketakutan melihat orang yang datang baru. Suaranya beda. Baru saya bisa memahami dan menyimpulkan kenapa Nabi dilatih oleh Allah memelihara kambing, supaya beliau punya rasa yang kuat sebelum berdakwah kepada masyarakatnya, sehingga bisa membedakan suara rakyat, Pak Bupati. Mbak, oh kecamatan ini jalannya masih berlubang. Oh.
kecamatan yang di ujung, walaupun saya sudah 10 tahun ternyata masih lapar. Mbak, oh ini untuk sekolah ternyata SPP-nya masih kurang. Maka yang diajarkan oleh Allah memelihara kambing, Umar membaca itu, maka Umar mempraktekkan rumus kambing ini dengan nama blusukan. Jadi Umar ini orang pertama yang blusukan di muka bumi dan tanpa kamera tuh. Oh, tidak salah kalau mau pakai kamera, boleh untuk dokumentasi, boleh ya, asal niatnya baik. Maka apa yang dilakukan Umar? Tiap malam jalan. Dulu kita punya presiden tuh hebat, Pak Harto itu luar biasa tuh. Ya, inkognitonya tinggi, tanpa harus diketahui, jalan. Sebelum rapat dengan menteri sudah tahu harganya berapa, di lapangan bagaimana. Makanya dulu sebelum Pak Harmoko mengumumkan ba'da maghrib harga cabai sekian, harga bawang sekian, itu presidennya sudah tahu harganya dan tahu di tempatnya langsung karena bertanya pada rakyatnya. Umar lewat malam, ternyata ada ibu yang sedang gelisah, kemudian sambil ngulek-ngulek dia mengatakan, ya Allah, itu khalifah senang tinggal enak di istana, rakyatnya kelaparan sampai harus menggoreng-goreng pasir. Jadi dia punya anak, malamnya lapar nangis, tidak ada makanan. Untuk menenangkan supaya terlihat masak makanan, beliau menggoreng batu di atas pasir begini. Katelnya kalau kita diisi pasir, dimasukkan batu, digoreng-goreng begini, memberikan kesan kepada anaknya, tunggu mama sedang masak, sebentar lagi jadi. Sampai anaknya nangis lelah ketiduran karena belum makan. Lewat Umar. Begitu melihat suasana itu, Umar langsung berlari ke Baitul Mal, mengambil gandum, dikarungkan, digendong dengan pundaknya sendiri. Ajudan kemudian datang mengatakan, biar saya yang gendong. Kata Umar, tidak, saya yang dihisab bukan engkau. Umar Pak. Tuh, saya serius tuh. Maka dengan gandum digendong itu mendatangi ibu tadi tanpa mengatakan saya Umar, saya khalifah. Dibantu masak, dimasakin oleh Umar. Saat Umar masak itu, si ibu itu masih mencela Umar. Dasar pemimpin, enak-enak di istana, cuma orang lain yang datang memasakkan saya. Disuapi oleh Umar anak-anak itu sampai tidur, sampai selesai, kembali dengan tenang dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, tanpa pernah mengatakan pada ibu tadi, saya Umar loh Bu. Itu. Jadi kalau rakyatnya sudah baik, rakyatnya kompak, rakyatnya tolong menolong, rakyatnya rukun dan punya pemimpin dengan sikap demikian Pak, maka itulah yang mengantarkan pada nilai baldatun thayyibatun wa rabbun. Wah. Bagaimana kita bisa mencapai itu? Nah, sekarang bagian keduanya nih. Kan tadi baru doa, baru teori. Untuk praktek itu tidak mudah. Tidak mudah. Nih contoh tadi kata hadis ya. Nanti ada masanya orang rajin sholat, rajin ngaji, tapi berselisih kadang mengambil hak orang lain. Gak usah jauh-jauh nih. Pulang dari pengajian ada yang tertukar sendal nggak tuh? Praktekin tuh. Sampah hilang nggak tuh? Yo, bagaimana mewujudkan apa yang kita mohonkan tadi? Pindah surat, pindah ayat. Dan ini bagian terakhir kita. Sebelum nanti saya ingin mengenal lebih jauh, terutama adik-adik di sini. Insya Allah nanti kita berikan hadiah-hadiah khusus menjelang milad ke-21 Sumbawa Barat ini. Ya. Nanti tepuk tangannya belakangan aja. Ya, sekarang kita ngaji terusin dulu tuh. Ingin punya pemimpin seperti yang disifati Al-Quran tadi? Mau punya pemimpin seperti Umar tadi? Ingin rakyatnya kompak dan sejahtera? Pindah rumus Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 96. Yuk saya cepat ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sampai situ dulu. Walakinnya jangan dibaca dulu, karena itu nanti pengecualiannya.
Walau anna, dan kalaulah dengan sungguh-sungguh dan serius. Saya baca pakai ilmu nahwu dulu ya. Anna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Anna atau inna harfu nasbin wa taukidin, huruf nasab dan huruf taukid. Kalau di grammar biasa, huruf yang menjadikan kalimat setelahnya dibaca dengan nasab, fathah kalau dia tunggal, bisa kasrah kalau dia jamak, atau ya kalau dia jamak khusus untuk laki-laki. Tapi kalau kita baca pakai ilmu balaghah, nasabar rajulu asahu fil ardi, seseorang menancapkan tongkatnya dengan kuat tanpa goyah. Jadi kalau ada huruf di Al-Quran menggunakan anna, inna, membuka ayat, maksudnya tancapkan informasi ini dalam jiwamu yang paling dalam, jangan pernah goyah. Masukkan ke hati, jangan ragu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tadi Sumbawa Barat itu berkah, makmur, sukses, pemimpinnya bagus, rakyatnya sejahtera, tancapkan ini ke dalam hati, jangan ragu. Amalkan, jangan ragu. Apa yang harus diamalkan? Walau anna ahlal qura, kalaulah setiap satu penduduk semuanya punya kesadaran. Ahlun itu mengikat setiap orangnya. Jadi ibu bapak jangan tunjuk orang, jangan lihat orang lain. Gunakan telunjuknya untuk menunjuk pada pribadi masing-masing. Oh iya, bapak dulu, iya ibu dulu, itu sih, bukan. Kata Al-Quran ahlun, di dalam Quran tuh ada ahlun, ada alun, ada tambahannya usratun, ada ailatun. Kalau ahlun itu menunjuk pada setiap orangnya. Kalau satu penduduk negeri, contohnya Sumbawa Barat, setiap orangnya amanu wattaqau, turmusnya satu, semua komitmen beriman kepada Allah. Tuh. Syarat satu apa? Komitmen beriman. Awas. Saya tanya sebentar. Ibu yang di sini beriman tidak? Yang di atas beriman tidak? Yang di sini beriman tidak? Dari mana taunya iman itu ada? Kita belajar akidah kan? Iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wal amalu bil jawari. Diucapkan dengan lisan, tadi baru diucapkan tuh, beriman tuh. Tembus gak ke hati? Karena ada orang mengatakan beriman di zaman Nabi tapi imannya gak tembus ke hati, sehingga turun Quran surah 49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna, ada orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad dia belum benar imannya. Walakin qulu aslamna, tapi katakan baru formal masuk Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sementara imannya belum masuk ke hati. Apa tandanya iman masuk ke hati? Al-amalu bil jawarih. Iman itu menuntun semua bagian tubuh kita dalam beramal. Jadi kalau tadi bapak dan ibu ingin tentram, ingin aman, maka mulailah semua bagian tubuh gunakan fungsinya menggunakan iman. Jadi kalau di sini ada ahli Quran, coba silahkan cek. Semua fungsi tubuh kita itu rata-rata disebutkan Al-Quran dengan iman terlebih dahulu. Saya beri contoh nih. Apa fungsinya mata? Apa bu? Tuh, bukan. Kalau cuma melihat, ayam juga melihat. Semalam saya baru makan ayam taliwang. Ayam melihat, elang juga melihat. Mata elang lebih tajam dibanding kita. Elang ke udara, anak ayam kelihatan.
Bapak ibu naik pesawat di atas, anak sendiri tak nampak. Tapi mata kita dihisab, mata elang tak dihisab. Karena itu ketika Allah menyampaikan fungsi mata, ternyata yang disebutkan imannya dulu baru matanya. Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang menyatakan dirinya beriman, punya iman, maka gunakan iman itu untuk membimbing pandanganmu. Palingkan pandangan itu yang menurut imanmu nggak layak untuk dipandang. Pak Bupati mengamalkan ayat ini, Ketua DPRD mengamalkan ayat ini. Oh, saya beriman, imannya masuk ke hati, dari hati naik ke mata, membimbing matanya untuk melihat. Yang tak boleh dilihat, palingkan. Yang boleh dilihat kata imannya, silahkan lihat. Karena itu kalau kita melihat pakai iman, pasti ada perbedaan tersendiri dengan orang melihat tanpa iman. Contoh nih, maaf, ini kan ada turis-turis tuh lewat tuh, ya. Kadang kan bukan hanya laki-laki, ada yang perempuannya juga. Kalau begitu lewat, yang laki-laki kemudian melihat, kalau melihatnya pakai iman, tuh iman tahu apa yang harus dilihat, apa yang tak boleh dilihat. Ibu buka YouTube ayat 31-nya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Di YouTube ada tayangan yang tak pantas untuk dilihat, kata imannya, palingkan pandanganmu, maka dia bisa menoleh. Itulah iman. Jadi kalau orang sudah menggunakan imannya, matanya dilihat pakai iman, itu otomatis pasti matanya hanya melihat yang baik saja. Nih kalau keluar dari Masjid Agung, melihatnya pakai iman, nggak akan mungkin tertukar sendal. Karena kata imannya, itu bukan punya kamu yang itu. Kadang ada orang datang, ih mana sendal saya ya? Oh itu dia, Masya Allah dia pakai, padahal dia ke masjid tak pakai sendal. Berarti dia bersikap tanpa menggunakan iman. Dari mata turun ke, oh jangan langsung ke hati, ke mulut dulu. Apa fungsi lisan? Fungsi lisan, fungsi mulut berbicara yang baik-baik. Kalau tak baik jangan katakan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Iman dulu baru mulutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. La yasar qaumin qaum, baru fungsinya, jangan mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bergibah, jangan bikin hoax. Jadi kalau kita bicara sudah pakai iman, ini insya Allah tenang, aman kehidupan kita. Walau anna ahlal qura amanu, kalau Sumbawa Barat ini yang muslimnya mengatakan beriman, dipraktekkan ayat ini, aman kehidupan. Begitu melihat gambar yang tak bagus, palingkan, lisannya langsung istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Pak Bupati lagi periksa-periksa di jalan, tiba-tiba lihat ada turis lewat nggak layak dipandang, astagfirullah, berpaling. Ya, tapi kadang tergantung iman, lisannya istighfar, matanya telat berpaling, astagfirullah. Salah ini. Nah. Terakhir, sekarang amalan. Karena nggak cukup pakai iman saja. Terakhir, amanu wat taqau, tingkatkan takwa. Saya agak menguatkan di kalimat ini karena ini amanat undang-undang juga. Bapak dan Ibu, kalau ingin negara kita ini maju, Sumbawa Barat yang kita cintai juga ini sejahtera, maka selain kita mengisi dan menguatkan iman, kata Allah, tingkatkan takwa. Ingat, takwa itu disebutkan 258 kali dalam Al-Quran, dibagi ke 4 bagian. Ada ibadah ritual, sholat, itu bagian dari takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil, siapa orang takwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat, bagian dari takwa. Puasa bagian dari takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus,
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Umrah haji bagian dari takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid takwa. Maka dari itu cara mengisi kemerdekaan ini, cara mengisi Milad Sumbawa Barat ini dengan cara meningkatkan takwa. Amalan yang pertama, jaga ibadah kita. Jangan karena tabligh akbar masjidnya rame, begitu waktu sholat kosong. Isi jamaah. Jamaah. Apa artinya jamaah? Jamaah apa artinya? Jamaah itu bukan datang, kumpul, sholat, pulang, bukan. Dari kata al-jama'u punya 3 arti. Datang, saling mengenali di antara yang datang, saling membantu di antara yang kenal. Sifatnya namanya Jum'ah. Tidak ada Nabi sholat berjamaah, apalagi sholat Jumat, kecuali Nabi itu kenal siapa yang datang. Sampai hafal sudut kiri siapa, kanan siapa, depan siapa. Kalau ada orang baru, Nabi tahu. Dan tidak pernah ada orang masuk masjid kecuali selesai kebutuhannya. Maaf, yang haus hilang hausnya, yang lapar hilang laparnya, yang tidak kenal jadi kenal. Jadi kalau nanti ada sholat berjamaah, setelah sholat ya, kenali satu dengan yang lainnya. Nabi itu kalau ba'da sholat itu ada sunnah musafahah. Selesai sholat kita zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, berdoa. Setelah itu musafahah. Nabi itu sampai direbutin tangannya oleh para sahabat. Ada yang ingin bertabaruk dengan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bersalaman. Dalam salaman itu saling mengenal. Dalam kenal saling mengerti. Siapa tahu ada warga yang sakit, tak mampu berobat ke rumah sakit, ada jamaah yang datang seorang dokter, diperiksa gratis, dikasih obat generik. Ada orang datang tak punya pekerjaan, di antara jamaah ada yang punya ke lapangan kerja, diberikan kemudian peluang untuk bisa bekerja. Kalau bisa Pak Bupati didata berapa masjid yang ada di Sumbawa Barat ini, sambungkan pusatnya ke Masjid Agung Darussalam. Darussalam punya database-nya Pak. Database-nya masyarakat ini dibagi, siapa yang nelayan, siapa yang pekerja tambang, siapa yang kurang, siapa yang isi. Ketika jamaahnya datang disupport. Datang ke masjid, dipertemukan, dikeluargakan, dan disupportkan di dalam masjid. Kami di Bekasi punya program Ojek Soleh. Di dalam masjid ada fingerprint khusus tukang ojek. Jadi saya tak bisa, begitu saya masukkan, silahkan coba lagi. Hanya yang mau ngojek yang bisa ke situ. Begitu datang, database-nya muncul. Siapa yang mau ojek? Si fulan, si fulan, si fulan. Sudah punya motor belum? Belum. Sampaikan pada warga jamaah di masjid. Kita akan punya program Ojek Soleh. Siapa yang ingin masukkan infaknya untuk siapkan motornya? Motornya ada, di print di situ, akhir bulan diberikan sembako, penghasilannya dibagi 2, 70, 30, 30 ditabung, 70 di bawah, 30 diputar untuk yang belum punya motor, dapat motor dari situ. Kalau sudah ada motor, jadi tabungan untuk sekolahnya. Dari masjid untuk masyarakat, dikenali, semua masuk ke situ. Ya. Jadi masjidnya jangan berlomba-lomba mengumpulkan kas masjid. Kumpulkan untuk dikembalikan, mensejahterakan jamaah. Makanya di masjidnya Nabi itu ada ahlus sufah, yang beasiswa siapa, yang kurang siapa, yang butuh perhatian siapa. Nabi kumpulkan. Utsman ini kurang nih, Abdurrahman bin Auf ini kosong nih. Kebiasaan itu berlanjut setelah Nabi meninggal. Abdurrahman bin Auf pengusaha sukses, hartanya banyak. Kalau dihitung sekarang kurang lebih 14.000 triliun. Dihitung sekarang. Satu kali lewat hasil dari dagang beliau, kalau sekarang kurang lebih ada 600 truk isinya emas, berlian, mutiara dan sebagainya. Sayyidah Aisyah lihat, heboh Madinah. Kata Sayyidah Aisyah, kama qalat, saya mendengar Nabi SAW menyampaikan Abdurrahman bin Auf masuk surganya akan merangkak. Merangkak itu maksudnya saking banyaknya harta, diperiksanya banyak. Ketika mendengar itu, kata Abdurrahman bin Auf, tolong yang 600 truk itu bagikan semua ke warga Madinah untuk meringankan hisabku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejak peristiwa itu, sepertiga orang Madinah disantuni Abdurrahman bin Auf. Yang tak punya pekerjaan dimodali, dan sepertiganya lagi diberikan hadiah.
artinya setiap bulan semua warga Madinah mendapatkan santunan dari Abdurrahman bin Auf. Kalau bisa dikumpulkan di masjid, yang pengusaha tambang, yang punya tambak, yang punya kebun, yang punya macam-macam, sholatnya benar, ustadznya benar, database-nya ada, dikumpulkan di Masjid Agung, dibagikan ke masyarakat. Yang belum kerja, ini modalnya. Yang sakit, ini berobatnya. Yang butuh bantuan, ini bagian donasinya. Betapa indahnya masjid itu, seperti diinginkan oleh Nabi SAW. Nah, itu bisa terjadi tidak dengan tepuk tangan, ya, harus urun tangan. Kalau tangannya tidak bekerja, maka menjadi urun angan, ya. Dan akan dimulai dari pemimpin, supaya pemimpinnya menyampaikan pada masyarakat, mari kita bersama-sama mewujudkan semua itu. Kalau tidak dimulai dari pemimpin, nanti N-nya hilang, menjadi pemimpi, ya. Semua hanya bermimpi tapi tidak pernah mau mewujudkannya. Takwa. Penutup, tadi amalan ritual sudah, ya, sholat jaga, ya, latihan puasa. Yang terakhir ini yang paling penting saya mau tanya. Insya Allah kalau ada kelompok ini, negerinya akan terjaga. Tidak pernah dalam sejarah ada orang-orang seperti ini, kemudian tempatnya kacau, tempatnya ribut, tidak makmur, tidak pernah terjadi. Jika orang-orang ini diperbanyak, maka dia akan memberikan dampak kebaikan dan keberkahan bagi tempat di sekitarannya. Itulah ahli Al-Quran. Saya ulangi, ahli Al-Quran. Tolong saya minta diperbanyak ahli Al-Quran. Ada 3 nih. Saya ulangi, ahli Quran ada 3 jenis. Nanti ibu lihat ibu jenis yang mana. 1, ahli baca, qiraat. Jadi ada orang yang baru mulai untuk bisa baca, ada TBA, ya. Nah, itu masuk golongan qiraat. Pahalanya banyak, Bu. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang mau belajar baca Al-Quran, dia baca 1 huruf langsung dapat 10 pahala. Ibu jangan hitung begini, 1, 2, 3, 4. Bukan begitu cara menghitungnya. Caranya seperti hadis masuk masjid di hadis Muslim. Bapak ibu baru masuk niat ibadah, belum mengerjakan apapun, di hadis Muslim dapat 25. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Ibu baca 1 huruf dapat 10 pahala, 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. Gimana kalau belum lancar, Pak Ustaz? Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Siapa yang belum lancar bacanya, belajarnya, dia mendapatkan 2 kali pahala orang yang lancar. 1 karena mau belajar, yang kedua karena bisa baca setelah dia belajar itu. Kalau begitu saya tidak lancar saja bacanya, Pak Ustaz. Tidak. Karena kalau sudah lancar, Allah kirimkan malaikat khusus namanya syafaratil kiramil bararah, yang menjaga ahli Quran ini supaya menjadi orang baik selama hidupnya. Rahasianya, ya. Jadi ibu mulai dengan baca dulu. Kalau ada guru yang ketat, alhamdulillah. Tolong guru-gurunya jangan dipermudah, ya. Jangan tasahul. Baca yang benar, makharijul hurufnya yang betul. Sabar sebentar, cuma 20-70 ayat. Kalau sudah baca dengan benar, kesananya bisa mudah sendiri. Tapi kalau diberikan kelancaran, kemudahan, diberikan toleransi yang tinggi, salah baca huruf, nanti ada tahsin, capek lagi mengulangnya. 1, qiraah. Siapa yang ikut TBA di sini? Masya Allah, ya. Kalau TBA itu tahap awal tidak harus paham, yang penting baca. Makanya nanti ada qiraati, ada iqra, ya, dimulai dengan A sampai dengan ya, kan? A fatha a, kan? Fa fatha fa, lam dhamma u lu, apa lu, ya. Sampai bisa ngaji Quran tuh. 2, kalau sudah selesai TBA-nya, saya dengar ada 12.000 orang.
Pindah ke nomor 2, tilawah. Tilawah. Tilawah itu bukan yang qiraah tadi yang bacanya bagus sekali. Kalau tadi namanya qiraah mujawwadah, yang pakai lagu tadi. Kalau tilawah, baca, pahami, amalkan. 12.000 bagi grup. Siapa saja 12.000 ini? Oh, ada birokrat. Maka keluarkan ayat-ayat tentang birokrasi. Tidak usah semuanya dikaji. Ini ada yang pedagang, pebisnis, keluarkan ayat-ayat dagang, bisnis. Ayat Qur'annya apa, hadisnya apa, pelajari itu. Bacanya sudah bisa, ayatnya dipelajari, setelah dipelajari amalkan. Karena itu Quran 6.236 ayat, itu semua ayatnya kurikulum hidup sesuai dengan aktivitas kita. Kalau Imam Al-Bukhari membaginya ke 97 topik di kitab Al-Jami'. Ya, ada persoalan tentang ilmu. Adik-adik yang sedang belajar, kalau ingin cepat hafal, cepat paham, tidak mudah lupa, pintar menghafalnya, keluarkan ayat-ayat tentang menuntut ilmu, keluarkan hadisnya. Kalau ingin singkat, keluarkan tema nomor 3 di Sahih Al-Bukhari, namanya Kitabul Ilmi. Yang pedagang kalau ingin untungnya banyak, berkah, sukses, keluarkan Kitabul Buyu'. Yang di pemerintahan, buka Sahih Muslim, Kitabul Imarat. Bagaimana memerintah yang benar, ayatnya apa, bagaimana menjadi pemimpin yang disukai oleh rakyat, diringankan hisab, dimasukkan surga, sebelum ke surga dilindungi oleh payung yang sangat besar. Allah menginginkan lindungi pemimpin ini karena dia telah berbuat adil dan baik selama di bumi. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Golongan pertamanya al-imamul adil. Keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya. Ketiga, saya tutup, pembaca, pengkaji, penghafal yang memadukan bacaan dan kajian. Maka kalau sudah bacanya lancar, ada yang ngaji praktek, mohon ada golongan ketiga, yaitu penghafal Al-Quran. Insya Allah kalau tiga-tiganya ada ini, itu berkahnya akan terpancar ke daerahnya tanpa kita tunggu lama. Quran turun di satu malam, malamnya berubah Lailatul Qadar. Quran turun di hari Jumat, Jumatnya berubah Sayyidul Ayyam. Quran turun di satu bulan, bulannya bulan Mubarak. Quran dibawa malaikat Jibril Sayyidul Malaikah. Quran dapat Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekahnya diberkahi. Quran turun di Yathrib, Yathribnya berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. 2018 saya membawa 1 kloter jemaah haji khusus hadiah dari kerajaan Arab Saudi. Begitu saya cek, ternyata yang saya pimpin 70%-nya ahli Quran. Yang hafal Quran yang anak kecil 5 tahun dapat hadiah haji, yang ikutnya ibunya, yang ikutnya gurunya, yang ikutnya temannya. Ternyata kalau Quran sudah didapatkan dalam satu rumah, yang mendapatkan keberkahan bapaknya, ibunya, keluarganya. Kalau di Sumbawa Barat ahli Qurannya semakin bertambah, setiap kecamatan 8 kecamatan ada ahli Qurannya, setiap kecamatan akan dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman bin Affan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Untuk itu, sebagai tahaddus binikmat dan menutup tausiah ini, sebelum kita berdoa, saya ingin bertanya, siapa yang hafal Quran 30 juz? Angkat tangan. Yo, saya tungguin sambil duduk nih Pak Bupati. 30 juz, bukan juz 30. Udah nggak usah tengok kanan kiri, yang hafal angkat tangan. Nanti kita tanya, betul nggak hafal? Saya hitung sampai 10. 1, 2. Ayo berdiri. Laki-laki. Sini. 1 saja. Ya, boleh beri tepuk tangan. Pinjam mic-nya.
Ya. Bismillah. Sudah. Nama siapa? Huzaifah. Siapa? Huzaifah. Oi. Usia berapa tahun? 30 tahun. 30. Sudah menikah belum? Alhamdulillah sudah. Sudah. Punya anak berapa? 3. 3. Istri? Oh, alhamdulillah. 30 juz ya. Sekarang tugasnya apa? Ngajar juga. Ngajar Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Taha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Lompat ke ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Lompat ke Quran surat 35 ayat 32. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina. Thumma awrathnal ladhina Ulangi. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum muqtasid. Ulangi. Kesempatan kedua. Sebentar. Tahan napas dulu. Tahan napas dulu. Tarik napas yang baik. Nah, yo. Thumma awrasnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. ومنهم سابق بالخيرات بإذن ربه بإذن الله ذلك هو الفوز الكبير. Fadlul kabir. ذلك هو الفضل الكبير. Baik, berikan tepuk tangan boleh. Silakan. Nanti tolong dilancarkan lagi ya. Lancarkan sampai mungkin. Kalau sudah mungkin, ajarkan adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu di sini supaya punya hafalan yang bagus ya. Nah, tapi melancarkannya biasanya di mana? Di rumah. Nah, sekarang coba dipercepat melancarkannya, jangan di rumah. Lancarkannya di Mekah aja. Ya. Nah, nanti kita beri hadiah umroh ya. Satu ini insyaallah. Umrohnya nanti berangkat dengan saya insyaallah ya. Nah, kita ada bintang 5 di Mekah dengan di Madinah. Berangkatnya bulan depan September tanggal 22 ya. Nanti mana staf saya? Tolong dicatat. Udah punya paspor belum? Belum. Buat paspor, biayanya kita tanggung ya, nggak boleh bayar ya. Nah, ini semuanya ya, sama tiket ke Jakartanya ya. Nanti kita siapkan. Nah, udah silakan kembali lagi. Nah, ya, jazakallahu khair. Udah satu. Udah habis, gak ada lagi yang Adik-adik yang masih sekolah, yang lulus SMA aliyah mana? Angkat tangan. Yang tahun ini lulus SMA aliyah atau ya boleh angkat tangan aja. Usianya kurang lebih 21 sampai 23 tahun. Mana? Coba berdiri. Berdiri aja di situ dulu, berdiri. Dah. Nah, sekarang dari yang berdiri ini yang hafal Quran 30 juz. Duduk lagi yang belum hafal. Udah, berdiri dulu, enggak apa. Ya, 15 juz. 15 ada? Belum. 10 5. Dah. Lancar bahasa Arab. Lancar. Antum 15 juz, lancar bahasa Arab. Coba kasih mic-nya dulu sebentar. Ta'al, tafadhal. Perempuan ada? Enti, baik. Perempuan di situ aja. 30 juz.
Lancar bahasa Arab? Tidak. Ada yang 30 juz lancar bahasa Arab? Taib. Kaifa halak? Alhamdulillah inni bil khair. Masmuk? Ismi Rizki Hilman. Min aina takharajta? Adrusu fi Ma'hadil Ikhlas. Ma'hadil Ikhlas. طيب. أنت عمرك كم الآن؟ عمرك كم؟ 18. تخرجت في المدرسة العالية خلاص؟ نعم. هل تريد أن تواصل دراستك في الكلية في الشرق الأوسط؟ طيب. Pak Bupati, yang ini saya kasih hadiah beasiswa ke Tripoli ya, ke Libya ya. Nah, ini nanti hari Rabu akan dibuka pendaftaran. Nanti langsung masuk, langsung lulus ya, insyaallah. Udah ada paspor belum? Hendak jauh safar, bikin paspor sama staf saya dicatat, nanti dibantu. Tidak boleh keluar biaya ya. Baik, tolong dicatat ya. Ayo anti, fil wara. Time. Sekarang khair. Tolong dikasih mic-nya satu lagi. 2 ini. Yang perempuan belum. Time. Aina, tolong mic-nya dikasih. Time. Man awalan, ente ismik man? Time. اسمك الكريم؟ صفية مولدة. صفية، كم عمرك الآن؟ عمري 22. لا 29. 29. طيب فوق هذا. أكملت القرآن الكريم 30 جزءا؟ إن شاء الله، ولكن لم. كم جزءا التي أتقنته؟ 10 أجزاء من الأول أو من الآخر؟ 8 في الأول 8 في الأول. طيب. 2 في الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم وإبراهيم إن الله اصطفى عدي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وإبراهيم وآل إبراهيم وآل إسحاق ويعقوب. أين تذهبين؟ إن الله عدي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إسحاق وعلى عمران وعلى إسحاق على العالمين. طيب. Jazakallah khair. Satu lagi tadi siapa? Ini dulu satu lagi. Taib. 2 ini waktu kita terbatas. Namanya siapa? Nama saya Sakinah. Sakinah. Usia berapa tahun? 20. 30 juz hafal? Insyaallah. Taib. Coba ulangi surat yang tadi dibacakan. Bisa ulang Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim. Ulangi. Inna Allah astafa lakum. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa ala Ishaq. Lari kemana itu? Baik. Turun dulu, satu lagi, boleh? Belakang, turun dulu, duduk dulu, sebentar. Duduk dulu, belakang. Ya, namanya siapa? Nisa. Nisa berapa umurnya? 22. 22. تتكلمتي العربية؟ نعم. طيب. تخرجتي في المدرسة خلصتي؟ نعم انتهيت. انتهيت. تريد أن تتواصلي إلى الشرق الأوسط؟ ولكن الآن أدرس في مقصر. في مقصر؟ لا بأس، لا بأس. تخاطب في الجامعة في مقصر بأنك تريد أن تواصلي إلى الشرق الأوسط، فتأخذ مثلا هذا إجازة مؤقتة ثم بعد ذلك تعود إلى الجامعة من جديد. نعم إن شاء الله. طيب.
كم أجزاء من القرآن؟ أكملت 30 جزءا؟ 5 أجزاء. 5 أجزاء من البداية ولا النهاية؟ إثنا أجزاء من آخر وثلاث أجزاء في أول. 3 من الأول. تريدين من الأول ولا من الأخير؟ أخير. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أي سورة؟ نون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. طيب حسبك. Pak, yang ini dapat hadiah beasiswa untuk ke Tripoli ya. Baik. Insya Allah nanti hari Rabu pendaftaran, di 2 bulan lagi insya Allah berangkat ya. Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita berdoa dulu ya, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربي اجعل هذه البلدية سنب وبارك يا الله بلدا مباركا آمنا مطمئنا رخاء وأنت ترضاها واجعلها بلدة طيبة وأنت ترضاها واحفظ بلادنا أندونيسيا المحبوبة واحد صفوفنا وجنبنا من التفرقة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا ونورا لنا في القبور وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. نصر من الله فتح قريب. اللهم وفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.